Wit. Waalaikumsalam, Bina. Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke Bu Wit, kemarin kita sepakat untuk berdiskusi ya, coaching terkait pembelajaran di kelas. Untuk di kelas Bu Wit, kalau boleh tahu kelas berapa dan kapan Bu Wit? Di kelas 10 ini Bina. Fisika kelas 10 ya. Ini hari Senin. Hari Senin depan ya. Iya. Kemudian dengan tujuan apa? Tujuannya di sini anak-anak mampu mengenal tentang alat ukur panjang dan kemudian mereka juga terampil menggunakan alat ukur panjang. Ya baik Bu Widya, tadi ingin di skenario tadi ingin mengoptimalkan di diferensiasi proses ya. Kalau boleh dijelaskan ulang Bu Wid, di detail lagi kira-kira bagian mana itu? Sejauh ini yang kita tahu anak-anak ini lebih banyak kalau kelompok itu anak-anak itu saja yang menjawab. Nah itu rencana saya ingin mengembangkan semua anak itu aktif dan terlibat di dalam diskusi kelompok tersebut. Jadi mungkin nanti ada yang anak itu mencari referensinya, mungkin ada salah satu nanti anak yang menjelaskannya. Mungkin pokoknya setiap anak itu nanti akan terlibat di dalam kelompoknya gitu. Diskusinya itu terlibat semua, jadi tidak ada anak-anak yang cuma numpang nama nanti gitu. Kebanyakan gitu. Nah, Bu Wid, tadi lebih ditekankan pada agar anak-anak lebih efektif dalam diskusi kelompok. Artinya semuanya terlibat gitu ya Bu Widya. Kalau boleh tahu Bu Wid, selama ini yang pernah berjalan dalam kegiatan diskusi kelompok itu ada misalnya ada level 1 sampai 4. Iya. Itu di level berapa Bu Wid? Kalau di level kan ya, di level 4 itu berarti yang paling bagus ya. Di sini paling 2 ya. Yang enggak 1 juga enggak, masih ada terlibatnya masih. Biasanya kalau disuruh ayo Nak, nanti kamu bagian nulis gitu. Ya saya paling nulis saja. Nah itu saya tidak menginginkan di situ, mau saya itu semua juga kalau nulis semua, kalau bicara semua. Kalau nanti presentasi nanti kalau misalnya ada 5 poin, ya 5-5-nya berbicara. Nah itu nanti akan masih ada di level 2 gitu. Level 2 ya. Ya ini level 2, berarti Bu Wid ingin mengembangkan ke level berapa Bu Wid? Ya kalau bisa paling maksimal tuh 4. 4 kalau ada 4,5 gitu. Apa nih nanti akan ditampilkan Bu Wid yang paling mungkin skala gambarannya ya, agar dari 2 menjadi 4. Kira-kira apa Bu Wid akan ditampilkan? Yang akan dilakukan. Dari saya itu nanti mungkin dari yang sudah dijelaskan tadi di awal, mungkin anak-anak itu nanti akan membentuk kelompok. Ya nanti kelompoknya juga dengan game juga mungkin nanti ya pakai game nanti untuk membentuk kelompoknya sudah pakai game. Kemudian nanti setelah dibentuk kelompok mereka akan ada LKPD-nya, dan nanti dari LKPD itu bukan ada beberapa poin yang harus dikerjakan oleh masing-masing siswa, bukan masing-masing kelompok lagi. Jadi masing-masing siswa di dalam kelompok tersebut. Oke, ya. Nah, agak lebih optimal pengawasan ya. Iya, nanti saya akan nanti ada pembinaan ke masing-masing. Baik, Wid, strateginya cukup luar biasa ya bagi saya ya, sudah seoptimal mungkin dari 2 menjadi 4 dengan memantau ekstra di diskusi kelompok anak-anak. Kemudian Bu Wid, mungkin ini yang terakhir Bu Wid ya, maaf mengganggu waktunya. Yang terakhir, bagaimana Anda bisa memastikan atau bisa memantau bahwa level anak-anaknya sudah dari 2 menjadi 4 sampai bisa belajar dari segi apa saja? Yang pertama mungkin dari hasil ya, yang kedua mungkin dari presentasinya. Jadi mereka nanti akan maju ke depan, itu kan kelihatan nanti anak-anak yang benar-benar mengerjakan itu akan dari hasil mereka berbicara atau dari dia menampilkan dari proyeknya, itu mungkin nanti bisa terlihat dari situ. Yang kemudian terakhir refleksi diri mungkin ya Bu ya, itu nanti refleksi diri biasa ini nanti bisa terserah mereka nanti refleksi dirinya mau
menggunakan tulisan boleh, mungkin pokoknya yang penting nanti saya akan tanyakan tentang apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, bagaimana perasaan kalian mempelajari ini hari ini, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Nah, mungkin nanti refleksi dari mereka untuk pembelajaran, baik untuk diri saya juga, nah itu nanti akan diberikan oleh anak-anak ke saya. Saya bebaskan mereka menggunakan apapun, mungkin mereka akan WA japri ke saya atau bagaimana, itu nanti bisa dari situ. Iya. Sebentar Bu Wit, sebelum saya akhiri tadi Bu Wit sempat menyampaikan saya akan melihat dari hasil. Iya. Hasil itu maksudnya apanya Bu Wit? LKPD. LKPD ya, tidak menggunakan produk. LKPD. Ya, LKPD-nya itu nanti terlihat dari situ. Saya boleh ulang ya Bu Wit ya. Iya. Jadi untuk melihat kenaikan level dari 2 menjadi 4 bisa dilihat dari hasil yang mereka kumpulkan dari LKPD, kemudian bagaimana mereka mempresentasikan hasil diskusi, dan yang terakhir adalah refleksi diri mereka. Baik, terima kasih Bu Wit. Nanti kapan kira-kira untuk melakukan pembelajaran dengan strategi ini Bu Wit ya? Di Hari kelas apa? 10 itu hari Senin mungkin ya. Senin depan ya, hari Senin depan. Saya mencoba menemani Iya, ya. iya. Ini tidak ada mana yang pintar mana yang tidak. Ini hanya saja saya mendampingi saja, hanya mengimbaskan saja bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas ya, terutama di kelas Bu Wit kelas 10. Kelas 10 pembelajaran fisika. Itu saja Bu Wit. Ya. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di hari Senin. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mulai? Saya sudah siap semua. Silakan sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya akan dipimpin doa terlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Terlihat hari ini yang datang lumayan banyak. Jadi biasanya banyak yang kosong, sana kosong, sini kosong. Tapi saya tidak melihat seseorang. Ya. Tapi sebelum kita mengkoreksi siapa yang tidak ada di sini, kalian untuk mempersiapkan diri, kalian harus duduk nyaman, ya. Jadi biar nyaman, mendengarkan Bu Widya nyaman, memperhatikan apa yang kita pelajari hari ini nyaman. Maka dari itu kalian persiapkan diri kalian, tidak perlu disuruh lagi pelajaran apa hari ini. Bukunya sudah siap? Di atas mejanya sudah ada buku paket IPA. Ya, mana buku paket IPA-nya? Mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vina dan Bu Lydia Siapa? di SMA 2 Sandi. Nah, untuk kali ini saya selaku BP mengadakan pendampingan B5 di SMAN 2 Praksana. Dan di sini kita membahas terkait dengan video yang sudah dilaksanakan kemarin itu pembelajaran oleh Bu Lydia selaku teman pendapat dari Bu Vina yang di dalamnya pembelajaran yang merupakan pembelajaran diferensiasi dan ASE. Nah, di sini monggo nanti bisa diperjelas lagi terkait dengan pasal-pasal yang sudah dilaksanakan dalam bentuk pasca observasi. Monggo bisa dimulai Bu Vina dan Bu Lydia. Terima kasih. Selamat siang Bu Lydia. Siang. Sehat selalu sepertinya ya Bu ya. Sumringah sekali siang. Baik Bu Lydia, terkait pra observasi, kemudian saat observasi di kelas, kemudian hari ini kita pasca observasi, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya Bu Lydia ya, dalam rangka untuk memastikan apakah rencana pengembangan diri yang Bu Lydia sudah rancang, termasuk edis-edisnya sudah tercapai atau belum gitu Bu Lydia ya. Siap ya Bu Lydia? Siap. Yang pertama Bu Lydia, bagaimana perasaan Bu Lydia setelah menjalani dari pra observasi, kemudian coaching pertama ya Bu Lydia ya, kita berdua, kemudian setelah itu observasi kelas, nah apa yang Bu Lydia rasakan? Tentunya kalau untuk perasaan pribadi saya itu lebih senang bisa menjalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari sebelumnya. Cuma dari kegiatan yang sudah berjalan observasi kelas kemarin itu ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa saya temui di situ. Tapi untuk perasaan saya pribadi itu lebih senang. Baik, boleh diceritakan Bu Lydia kemarin area pengembangan yang Bu Lydia capai sebenarnya apa saja, boleh direview ya Bu Lydia ya. Kemudian persiapannya apa saja yang sudah Bu Lydia siapkan sehingga bisa mengaplikasikan di kelas observasi kelas saat itu. Kalau pengaruh dari area pengembangannya sendiri itu ada dari pengetahuan dan dari penerapan pembelajarannya itu yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada dengan penerapan pengembangan sosial emosionalnya tadi. Kemudian ada penerapan budaya positif. Baik, kalau yang rencana mungkin sudah pernah Bu Lydia siapkan apa saja sebelum masuk ke kelas? Yang pertama ada RPP pastinya, ada modul ajar yang dipakai. Kemudian persiapan yang dipakai juga konten, itu berbasis konten juga. Baik. Kalau boleh tahu, adakah mungkin persiapan khusus dari segi kesiapan mental Bu Lydia dalam berbeda ada nggak yang Bu Lydia siapkan? Misalnya saat itu saya harus mengolah diri emosi mungkin, atau bagaimana sekiranya anak-anak bisa menyenangkan nanti Bu Lydia di kelas atau bagaimana? Ada tidak yang disiapkan khusus untuk itu dari segi mental Bu Lydia? Dari begini saja, mungkin sedikit ceritanya ya, sedikit cerita mungkin ya. Kalau dari proses pembelajarannya, mungkin dari siswa kita mempersiapkan diri siswa. Jadi pertama waktu di awal itu kan berdoa, kemudian setelah itu kita mempersiapkan siswa dari kesiapannya mereka bisa mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita, termasuk untuk merapikan diri, membersihkan kelas. Jadi sekitar mereka kita lihat apa yang sudah masih ada kotoran atau belum, masih ada sampah atau tidak. Nah itu bisa kita siapkan di situ. Jadi membuat pembelajaran di awal itu
nyaman dulu gitu. Jadi itu kita menyiapkan diri di situ dulu. Kemudian masuk di pembelajaran itu kita biasanya menggunakan berbasis konten tadi. Jadi ada visual di situ. Jadi anak-anak yang mungkin senang menonton bisa tidak bosen di situ. Jadi yang suka menonton bisa mendengarkan atau melihat tayangan di situ. Kemudian masuk di mengerjakan tugasnya, aktivitas masuk di kegiatan inti di situ untuk pengetahuan mengerjakan tugasnya. Aktivitas 1.3 bagi anak-anak yang suka membaca, di situ tidak ada pembatasan referensi, jadi bisa mencari di buku, bisa nyari di Google juga, jadi tidak hanya di informasi yang ada di konten tadi. Jadi kalau tadi saya rekam dari yang sudah media, berarti memang untuk beberapa dari implementasi sudah anak-anak budaya sesuai dengan checklist saya tadi dengan observasi, mana anak-anak sudah diupayakan untuk sesuai dengan minatnya dan pembelajaran konten ya, termasuk prosesnya tadi ya. Prosesnya. Ketika mereka melakukan diskusi ya, diskusi kelompok. Kemudian saat menapan PSE sosial emosional juga terlihat ketika dia sudah menyiapkan anak-anak untuk bisa menerima pembelajaran. Kemudian yang saya lihat itu kemarin percakapan budaya anak-anak sangat ada timbal balik responsif ya mereka ya. Berarti ini dia sudah berhasil mendemonstrasikan sebenarnya keterampilan sosial emosional anak-anak dan berhasil terlihat dari anak-anak yang sangat atraktif ya kemarin ya. Baik, ini nanti kalau dilihat dari gambar umumnya bisa terlihat terjadinya budaya positif tidak mungkin kelas Anda terutama ketika ini Anda lakukan berkali-kali di setiap pertemuan. Nah, kalau khususnya untuk yang pertemuan kemarin itu budaya positif yang terjadi adalah anak-anak mampu berbagi peran di situ. Jadi memang di dalam di aktivitas LKPD 1.3 tersebut itu ada beberapa soal, ada beberapa bukan tipe soalnya sama setiap kelompok sama, cuman di dalam LKPD itu kan ada beberapa soal. Nah itu saya mengarahkannya untuk agar mempersingkat waktu karena durasinya kita kan tanya sama anak, kalian mau mengerjakan ini waktunya berapa menit gitu. Nah mereka 5 menit tuh. Nah saat mereka memutuskan sendiri untuk waktu yang dikerjakan, otomatis kan harus cepat. Otomatis ada beberapa pertanyaan tersebut harus diselesaikan dengan cepat. Maka dari itu saya mengarahkannya saya datang ke setiap kelompok itu untuk berbagi. Nomor 1 siapa yang mengerjakan, nomor 2 siapa yang mengerjakan, referensinya bisa dari manapun begitu. Kemudian dilanjutkan mereka presentasi pun begitu. Jadi nomor 1 kemarin di lotre menggunakan itu ya yang pakai berputar itu ya, saya lupa namanya itu. Kemudian sampai di kelompok 2. Nah kelompok 2 siapa yang bertugas di nomor tersebut, dan kemudian dilanjutkan ada timbal balik dari umpan baliknya dari kelompok lain di nomor tersebut juga, dan itu terus menerus untuk nomor yang berikutnya juga. Ya luar biasa Bu Lydia kemarin sudah merencanakan dan penerapannya pun kemarin ya masih sudah terlihat optimal ya. Nah namun kalau boleh tahu Bu, sebenarnya kan saya juga ingin tahu dari sisi Bu Lydia melakukan pembelajaran yang seperti ini, karena adakah kendala atau tantangan khusus yang sebenarnya Bu Lydia punya ini cuma kemarin kita bisa mengatasi, atau malah justru kepikiran dan ingin memperbaiki berikutnya? Ya. Nah kalau untuk tantangannya yang memang sebelumnya, kalau berbicara dari sebelumnya itu memang tantangan saya adalah memang ini kelompok, tapi biasanya di dalam satu kelompok itu ada 1-2 anak yang mungkin kalau kita bilang malas tidak ya, mungkin mereka itu memang sudah karakternya seperti itu pasif. Nah itu tantangan saya untuk menumbuhkan anak-anak ini biar kerja semua, bukan hanya anak itu saja gitu. Otomatis kemarin untuk pembentukan kelompok saya tuh sudah membebaskan mereka untuk membentuk kelompoknya sendiri. Pertama mereka memilih kelompoknya dengan orang yang mereka sukai dulu lah, yang dia senangi gitu. Nah itu akhirnya terbentuk kelompok tersebut. Maka dari itu bukan saya yang mengelompokkan anak yang pinter-pinter saja, yang tidak pinter atau aktif enggak itu gitu. Kemudian
tantangan saya kemarin itu memang masih beberapa ada anak-anak, tapi hanya beberapa saja yang masih butuh perhatian, disadarkan dirinya untuk tanggung jawab pada tugasnya. Nah, kamu berapa nomor sini Bu, sudah dapat, ini masih nyari. Nah, itu biasanya seperti itu tantangan yang saya yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ada tantangannya di sini saya dua. Yang waktu sudah observasi sudah mulai, itu ternyata manajemen waktu saya gitu kan, perlu ditata kembali gitu, karena ada beberapa ada beberapa materi yang mungkin saya lakukan berulang-ulang, nah gitu kayaknya seperti itu, sehingga kemarin dari tujuan pembelajaran saya itu sudah terlaksanakan, cuman kayaknya butuh waktu lagi di pembelajaran berikutnya. Tapi refleksi kemarin sempat ya Bu ya? Sempat ada refleksinya kebetulan karena waktunya tidak itu tadi, makanya saya meminta untuk mereka, kita kan ada grup WA tersendiri untuk mapel saya sendiri, akhirnya saya minta mereka untuk merefleksikan, entah refleksi tentang diri atau juga ada refleksi tentang pembelajaran kita, itu japri ke saya gitu. Kalau misalnya di grup itu khawatirnya ada ketidakjujuran di situ, saya kan maunya jujur gitu, jadi mereka japri, alhamdulillahnya sudah japri ke saya gitu. Baik, kalau boleh kita ulang lagi tadi tantangannya sebenarnya anak yang masih ada yang Masih, ya. Yang kedua tadi Manajemen waktu. Nah, untuk rencana ke depannya Bu Lydia, sehingga Bu Lydia sudah benar-benar bisa melakukan dengan baik, apa Bu Lydia? Ya, selanjutnya mungkin karena kita mengacunya dari permasalahan tantangan tadi itu. Jadi yang pertama mungkin kalau untuk mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan mungkin bisa diperlukan itu. Jadi saya, karena kemarin kan yang memilih mereka nih, jadi mungkin selanjutnya akan saya lihat lebih lagi untuk kebutuhan masing-masing siswanya. Jadi mereka mana yang memang membutuhkan perhatian. Kemudian yang kedua, untuk manajemen waktu itu mungkin rencana saya memilih material yang kalau penting semua, tapi yang lebih penting mengacu pada tujuan pembelajaran. Fokus ya Bu ya? Fokus lebih tinggi pada konten ya? Iya. Baik Bu Lydia, super sekali Bu Lydia, sudah bisa merencanakan ya, sekiranya nanti sudah lebih baik lagi Ya. ada di tantangan ini. Nah, terakhir Bu Lydia, kapan tuh? Nah, gitu ya. Kapan ya itu? Kalau kapan nih pasti secepatnya pasti ya, secepatnya mungkin bisa diterapkan di pertemuan selanjutnya, pasti harus dilakukan. Kalau bisa dilakukan secepat mungkin, kenapa masih nunggu nanti gitu ya? Mungkin ya, mungkin pertemuan berikutnya untuk hari Kamis. Oke. Memang kebetulan setiap hari Kamis ya? Ya, setiap hari Kamis. Jadi nanti begini, walaupun nanti kita tidak ada secara sendiri, Ya. kita bisa diskusi Ya, karena ya. kita intinya belajar bersama. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu Lydia Ya, terima sudah kasih. berkenan untuk melakukan pasca observasi ini. Jadi kami berikan Bapak. Terima kasih Ibu Rina dan Ibu Lydia yang telah melaksanakan coaching terkait dengan pasca observasi dari Ibu Lydia kemarin yang menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSG di kelas 10 mata pelajaran Fisika. Dan tadi juga banyak beberapa permasalahan yang diungkapkan oleh Koci, yaitu Bu Lydia, atas pertanyaan yang sesuai dengan model cerita dari Bu Vina selaku coach, dan Bu Vina mengarahkan menggali informasi tentang apa yang dialami oleh Bu Lydia ketika mengajar di kelas 10 mata pelajaran fisika. Jadi sudah sebenarnya sudah bagus, jadi coachingnya berjalan dengan lancar. Peran coach dengan coaching itu sudah sesuai dengan model. Aplaus itu biasanya. Baik, itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan ke depan nanti ketika Bu Lydia mau mempraktekkan
bukan hanya karena kebutuhan saja, tapi karena memang Bu Widya sebagai pengajar fisika. Tetap semangat untuk menjelaskan anak-anak. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.